salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus untuk kita semua. Kami ucapkan selamat malam untuk semua umat Tuhan dimanapun Anda berada. Terima kasih telah bergabung bersama Cornelius Media di malam yang ketiga dalam kebaktian kembangunan rohani Gereja Masehi Advent Hari ke-7, Daerah Misi Luwu Tanah Toraja bekerja sama dengan Yayasan Cornelius dengan tema Happiness with Jesus. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan melalui KKR ini berkat-berkat rohani akan dirasakan oleh saudara-saudara umat Tuhan sekalian. Jika Anda merasa terberkati, Anda dapat membagikan tayangan ini kepada teman, sahabat, dan keluarga Anda. Malam ini kita akan mendengarkan lagu pujian, doa buka oleh Pendeta Johnny Thomas SAG, dan diikuti dengan tips oleh Pendeta Daud Pelondongan MTH dengan judul Hak Orang Tua. Umat Tuhan sekalian, pada malam ini kami memiliki ruang doa khusus. Bagi saudara-saudara yang sedang bergumul dan rindu untuk didoakan, Anda dapat menulisnya di kolom komentar sosial media kami. Dan malam ini, doa akan dibawakan oleh Pendeta JV Muaya KVM. Pembahasan firman Tuhan malam ini akan disampaikan oleh Pendeta Jeba Emin. Mari kita ikuti KKR ini dengan menyanyi lagu buka yang akan dipandu oleh Praise Team. Padaku Alkitab yang suci yang menyegarkan segenap jiwaku dan menyatakan Yesus sudah mati untuk tebus dan selamatkan aku. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Berilah padaku Alkitab yang suci, waktu hatiku takut dan susah. Bersabdalah di saat ku bersedih, yang memberikan sukacita surga. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Berilah padaku Alkitab yang suci yang meringankan langkah kakiku, yang hindarkan cobaan dunia ini dan tiap hari terangi jalanku. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Berilah padaku Alkitab yang suci yang tunjukkan jalan kehidupan, yang terangi jalan ke negeri yang suci, tempat tinggalnya umat tebusan. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang penuh kasih, Allah yang Maha Kuasa. Pada saat ini kami datang kepadamu, memohon kiranya Tuhan memberkati KKR Net ini dari malam ke malam, dan saat ini malam yang ketiga KKR Net terus diberkati oleh Tuhan, boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati Pendeta Daud Pelondongan yang akan membawakan tips, dan berkati Pendeta Jeba yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun untuk bisa berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu.
kami mohon kuasa Tuhan berlaku sepanjang KKR.net ini boleh berjalan dengan baik. Dan biarlah para sahabat boleh mendengarkan KKR.net ini. Dan firman-Mu yang akan disampaikan boleh berguna menguatkan iman kami masing-masing. Pimpin acara pada malam ini. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dari awal sampai akhirnya, nama Tuhan ditinggikan dimuliakan. Kami persembahkan mohon semua ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pada malam hari ini saya akan membawakan sebuah tips yang berjudul hak orang tua. Di dalam perjalanan setiap manusia di atas dunia ini, tentu memiliki segala sesuatu yang harus didapatkan atau diterima secara penuh tanggung jawab. Dan setiap manusia memiliki hak dasar yang melekat pada dirinya sejak lahir. Dan inilah yang disebut hak setiap manusia itu. Sementara segala sesuatu yang harus atau wajib dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, itu disebut kewajiban. Dua hal ini biasa kita kenal dengan kata hak dan kewajiban. Nah, pada malam hari ini kita belajar bagaimana hak-hak orang tua. Biasa kita mendengar seminar atau tip-tip tentang selalu kewajiban orang tua. Namun, pada malam ini kita akan melihat bagaimana hak sebenarnya dari orang tua. Ayat intinya terdapat dalam Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Lanjut di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang dinyatakan dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dengan melihat ayat di atas, maka kita dapat simpulkan bahwa hak orang tua adalah mendapatkan cinta dan hormat dari anak-anak mereka. Oleh sebab itu, banyak yang mengaku, atau oleh sebab itu mereka yang mengaku pengikut Kristus harus memiliki roh dan karakter Kristus. Karakter Yesus dalam kehidupan, terlebih dalam kehidupan rumah tangga mereka. Dengan menunjukkan kesopanan, dengan menunjukkan kebaikan kepada mereka yang bersinggungan dengan mereka secara khusus di dalam keluarga. Ada banyak anak-anak yang mengaku mereka mengetahui kebenaran, tetapi mereka tidak memberikan kehormatan dan kasih sayang kepada orang tua yang merupakan hak mereka atau yang merupakan hak orang tua. Bahkan ada yang gagal memberikan cinta kepada ayah dan ibu dengan menunda memenuhi keinginan mereka, sehingga mereka rasa cemas terus ada dalam kehidupan orang tua. Banyak yang mengaku sebagai orang Kristen, akan tetapi tidak tahu apa arti menghormati ayahmu dan ibumu yang dituliskan dalam Keluaran 20 ayat 12. Orang tua berhak mendapatkan cinta dan hormat dari anak-anak yang tidak dimiliki oleh orang lain, hanya dimiliki oleh orang tua itu sendiri. Allah sendiri telah memberikan tanggung jawab kepada orang tua kita untuk anak-anak mereka pada tahun-tahun awal kehidupan kita. Pada tahun-tahun awal kehidupan anak-anak itu, orang tua berdiri di tempat Allah bagi anak-anak mereka, menjadi hamba Allah untuk anak-anak mereka. Dan bagi anak-anak yang menolak otoritas orang tua dan tidak memberikan hak kepada orang tua, mengasihi orang tua, menghormati orang tua yang merupakan hak orang tua, berarti mereka menolak otoritas dari Tuhan dan tidak menghormati Tuhan sendiri. Perintah yang kelima mengharuskan anak-anak tidak hanya untuk menghargai, tidak hanya untuk tunduk, tidak hanya taat kepada orang tua, tetapi mereka juga
memberi mereka cinta dan kelembutan untuk meringankan beban hidup mereka, peduli dengan mereka, menjaga reputasi orang tua kita untuk hidup membantu dan menghibur mereka saat masa tua. Ini merupakan hak orang tua. Dan kalau kita melihat konteks dari perintah kelima atau firman 10 firman yang diberikan Allah kepada umat Israel, kepada orang Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, dari sudut usia, umat Israel yang menerima 10 firman tersebut, umat Israel yang menerima 10 hukum tersebut adalah orang-orang yang sudah dewasa dan mampu secara ekonomis. Hanya orang dewasa saja yang dapat menerima perjanjian dari Allah. Apabila penerima 10 firman tersebut adalah umat Israel yang sudah dewasa, berarti kondisi fisik ayah dan ibu mereka sudah lanjut usia, mulai lemah secara fisik, memiliki ketergantungan kepada orang lain, dan tidak lagi produktif secara ekonomis. Artinya, sasaran utama dari perintah kelima dari 10 hukum ini adalah hormati ayah dan ibumu, bukan hanya ditujukan kepada anak-anak yang masih tergantung kepada orang tua, bukan hanya ditujukan kepada anak-anak yang lemah atau belum mampu mengambil keputusan, tetapi firman ini juga ditujukan kepada orang-orang dewasa yang memiliki orang tua yang telah rentan atau rentah, tidak produktif lagi dalam keadaan tidak berdaya. Mereka wajib untuk memberikan hak orang tua, yaitu melindungi dan mengasihi orang tua itu. Amsal 23 ayat 22 berkata, dengarkanlah ayahmu yang memperanakkan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Hak orang tua dalam bentuk rasa cinta dan hormat kepada orang tua itu sendiri harus dinyatakan dalam tindakan serta perbuatan yang nyata, bukan hanya dari kata-kata. Karena banyak sekarang anak-anak atau kita yang masih memiliki orang tua hanya memberikan rasa hormat itu dalam hal kata-kata, tapi tidak ditunjukkan dalam perbuatan yang nyata. Tindakan mengabaikan, terlebih menghina orang tua, yang sudah rentah, tidak peduli orang tua, akan membawa hukuman dan kutukan dari Allah. Makna memberi hak kepada orang tua adalah proses pembebasan dari segala bentuk egois, proses pembebasan dari segala bentuk individualisme, proses pembebasan dari segala bentuk superiorisme, melatih dan mendisiplin sikap yang tulus, pengosongan diri, dan sopan santun. Kolose 3 ayat 20. Dari sudut pandang Allah, penghormatan kepada orang tua dinyatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Taati orang tua dalam segala hal, bukan cuma satu hal, tapi dalam segala hal, karena itulah yang baik, itulah yang indah di pemandangan Tuhan, di dalam Tuhan. Untuk perenungan, jika Anda ingin hidup umur panjang dan bahagia, jangan pernah gagal dalam memberikan hak orang tua, yaitu rasa cinta dan rasa hormat dari orang tua atau untuk orang tua Anda sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk memberikan hak kepada orang tua, untuk memberikan cinta, hak kepada orang tua berupa cinta dan penghormatan. Tuhan memberkati. Amin. Sendirian bila Tuhan
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami datang bersyukur, berterima kasih oleh karena Engkau sungguh baik. Engkau telah menjaga kami, memelihara kami hingga pada saat ini. Kami anak-anak-Mu datang lagi memuliakan Engkau karena Engkau layak dimuliakan. Kami datang lagi meninggikan Engkau karena Engkau layak ditinggikan. Ampunilah kami ya Tuhan. Layakkanlah kami dengan permohonan pada saat ini. Kami bersyukur oleh karena campur tangan Tuhan, sehingga kebaktian kebangunan rohani, kerjasama Gereja Masih Advent hari ke-7, Daerah Misi Luwu Tanah Toraja, bersama dengan Yayasan Cornelius dapat dilaksanakan. Kami percaya semua ini jadi oleh karena campur tangan Tuhan. Mendoakan secara khusus hamba Tuhan, Pendeta Jeba, yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya urapan sorga menjadi bagiannya. Berkati dia, agar dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Urapan kuasa sorga menjadi bagiannya, sehingga dia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Iman kami semua dikuatkan, dan kami percaya kami dapat disiapkan untuk kehidupan kekal bila Engkau datang pada kali yang kedua. Mendoakan semua anak-anak Tuhan, dimanapun berada, kiranya berkat-berkat indah akan melimpah dalam kehidupan kami. Dan lewat kebaktian kebangunan rohani ini, benar-benar iman kami dikuatkan. Kami disediakan untuk satu kehidupan kekal yang Tuhan siapkan bagi kami sebagai anak-anak-Mu. Mendoakan kepada pimpinan Gereja Masih Advent hari ke-7, Daerah Misi Luwu Tanah Toraja, kiranya Engkau berkati seluruh umat Tuhan yang ada di daerah ini. Tuhan memberkati. Kiranya janji Tuhan, perlindungan dan kasih Tuhan akan selalu menjadi bagian seluruh umat Tuhan yang ada di daerah Misi Luwu Tanah Toraja, begitupun kami semua. Oh Bapa di sorga, saat ini kami mau berdoa khusus kepada anak-anak Tuhan yang lagi bergumul dengan kehidupan mereka. Ada yang sakit, baik itu di rumah atau di rumah sakit. Kiranya Engkau datang melawat mereka. Engkau datang menyembuhkan mereka, menjamah mereka, sehingga boleh mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Mendoakan makanan, minuman, obat-obatan yang mereka pakai, sehingga kesembuhan mereka dapatkan. Mereka dapat memuji, memuliakan akan Tuhan. Ada anak-anak Tuhan yang bergumul mencari pekerjaan. Tuhan kiranya bantu agar dapat menemukan apa yang menjadi kerinduan mereka. Begitupun ada yang mencari pasangan hidup. Tuhan pertemukan dengan pasangan yang serasi, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Anak-anak kami yang bergumul dalam bidang pendidikan, Tuhan berikan kepada mereka kemampuan untuk dapat melanjutkan pendidikan, menyelesaikan pendidikan, dan mereka boleh memiliki pekerjaan dan masa depan yang baik. Terima kasih karena Engkau mendengarkan permohonan ini ya Tuhan. Kami juga teringat akan bangsa dan negara kami. Engkau berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan seluruh pemerintahan yang ada sampai ke pelosok desa. Berikan mereka kuasa agar dapat memimpin kami dengan baik, sehingga kami tetap punya kesempatan untuk memuji, memuliakan akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau mau mendengar dan bersedia menjawab sesuai kemurahan-Mu, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Jeba Emin. Menikah dengan Ibu Marcelia Laleno, SPD, keluarga pendeta dikaruniai Tuhan 3 orang anak. Dan saat ini pendeta melayani sebagai sekretaris eksekutif dan direktur pendidikan Gereja Masih Advent hari ke-7, Daerah Misi Luwu Tanah Toraja. Judul firman Tuhan pada malam ini adalah bahagia dengan pengetahuan. Mari kita nyanyikan bersama-sama lagu tema Happiness is the Lord.
Happiness is to know the Savior, living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter if teardrops start. I found the secret, it's Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Umat Tuhan, dimanapun saja berada pada saat sekarang ini, kita berjumpa lagi dalam KKR.net, kerjasama antara daerah Misi Lutan Toraja bersama dengan Cornelius Media. Tema yang diangkat pada KKR.net saat ini adalah bahagia bersama Yesus. Saudara-saudara, kebahagiaan adalah hal yang dicari oleh setiap insan manusia yang ada di muka bumi ini. Itulah sebabnya malam ini saya rindu untuk berbicara satu topik, bahagia dengan mengasihi Yesus. Namun sebelum kita lebih jauh, mari berdoa. Bapa di sorga, kami anak-anak Tuhan, sedia diberkati dengan pekabaran firman-Mu malam ini. Kiranya Bapa berbicara kepada kami dengan cara Tuhan sendiri, dan gunakan hamba yang penuh keterbatasan ini untuk menjadi saluran berkat firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami mohon doa ini. Amin. Saudara-saudara, bahagia bersama Yesus. Bahagia dengan mengasihi Yesus. Kenapa kita bahagia dengan mengasihi Yesus? Saudara-saudara, tidak cukup Yesus mengasihi kita. Ya, mungkin kita katakan, oh saya akan berbahagia kalau Yesus mengasihi. Tapi kita tidak akan berbahagia kalau hanya Yesus yang mengasihi kita. Kita akan selalu merasakan kebahagiaan kalau kita juga mengasihi Yesus. Makanya malam ini judul pembahasan kita adalah bahagia dengan mengasihi Yesus. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin kita bertanya, apa yang harus kita lakukan untuk mengasihi Yesus? Ingat saudara-saudara, dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan itu akan menunjukkan destinasi atau tujuan akhir kemana kita akan pergi. Dan ingat, masing-masing kita sudah pasti, anak-anak Tuhan yang ada pada saat sekarang ini sudah pasti mengetahui bahwa tujuan hidup kita, kalau mau selamat, maka kita akan ke kota Allah. Tapi kalau tidak mau selamat, kita akan ke neraka. Tapi saudara, bukan kemauan kita yang menentukan hal ini. Tetapi yang menentukan adalah bagaimana iman saya yang saya lakukan dalam kehidupan ini dengan menghidupkan perbuatan-perbuatan apa yang saya akan lakukan. Saudara-saudara, semua kita sudah tahu bahwa hasil dari iman yang saya hidupkan,
buah-buah dari iman yang saya hidupkan akan menuntun saya ke destinasi yang mana. Apakah ke kota Allah atau surga? Ataukah ke neraka? Tergantung perbuatan kita pada saat ini. Dan Alkitab mengatakan di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 22 dia katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Saudara-saudara, lebih lanjut Alkitab mengatakan di ayatnya yang ke-23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, ayat ini mungkin sudah lazim kita dengar. Bahkan mungkin sering kita baca, kita dengar. Kenapa Alkitab mencatat bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga? Alkitab mengatakan bahwa yang masuk ke dalam kerajaan surga itu adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Saudara-saudara, melakukan kehendak Bapa itu menyangkut bagaimana saya mengasihi kepada Allah. Perbuatan-perbuatan apa yang kita lakukan. Oleh karena, ingat, dari setiap perbuatan yang kita lakukan, semua itu menunjukkan kepada kita apakah kita layak untuk selamat ataukah tidak layak. Jadi, layak dan tidak layaknya kita tergantung bagaimana saudara sudah mengikuti apa yang Alkitab katakan. Jadi layak tidaknya kita masuk ke dalam kerajaan surga adalah bagaimana iman saya menghidupkan apa yang firman Tuhan sampaikan. Dan ada suatu hal yang perlu kita pahami bersama-sama. Di dalam Roma 6 ayatnya yang ke-11. Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ingat saudara, kita manusia ini harusnya kita binasa, harusnya kita punah. Tetapi oleh karena firman Tuhan mengatakan, oleh karena Allah di dalam Yesus Kristus mengaruniakan kepada kita hidup. Jadi saudara, Yesus telah memberikan kita kehidupan, memberikan kita jaminan keselamatan. Dan lebih lanjut, di dalam ayatnya yang ke-12 dari Roma pasal 6. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Saudara, bukan dosa yang berkuasa lagi di dalam tubuh kita ini. Bukan dosa yang berkuasa yang akan kita perbuat. Tetapi apa yang akan berkuasa dalam diri kita ini? Yang akan berkuasa dalam diri kita ini adalah kuasa Roh Kudus yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Oh, sungguh luar biasa. Yesus mengaruniakan kepada kita keselamatan. Dan lebih lanjut ayat dari Roma pasal 6 ayatnya yang ke-13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup.
dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Oh, haleluya saudara. Puji Tuhan. Oleh karena Yesus telah datang mengaruniakan jaminan keselamatan kepada kita, memberikan keselamatan kepada kita, maka Alkitab mencatat jangan lagi tubuh kita ini menjadi senjata dosa yang akan digunakan untuk kelaliman, dan jangan kita serahkan tubuh kita ini menjadi pelaku-pelaku dosa. Saudara, kenapa? Oleh karena Yesus sudah menebus kita dari kematian kekal dan memberikan jaminan kehidupan kekal. Suatu peristiwa yang luar biasa. Kita perlu berterima kasih kepada Allah. Oleh karena kasih-Nya kepada kita, kita yang harusnya punah, kita yang harusnya binasa, tapi Dia telah menebus kita dan mengaruniakan jaminan keselamatan, mengaruniakan jaminan hidup kekal kepada kita. Maka Alkitab katakan di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, luar biasa. Ada jaminan hidup kekal bagi setiap anak-anak Tuhan, bagi saudara dan bagi saya yang percaya kepada Yesus Kristus. Wow, bagaimana kita bisa membalas kasih Tuhan ini? Bagaimana kita bisa merasakan kebahagiaan ini? Saudara-saudara, saya mau katakan bahwa kasih Kristus memberi hak kepada kita untuk keselamatan. Oleh karena Allah mengasihi kita melalui Yesus Kristus, Dia menebus kita, maka Dia memberikan hak kepada kita untuk keselamatan. Hak itu sudah diberikan untuk keselamatan. Tetapi, ingat, kasih kita kepada Kristus yang akan melayakkan kita untuk keselamatan. Jadi, kasih kita kepada Kristus melayakkan kita untuk keselamatan. Saya ulangi sekali lagi. Kasih Kristus memberikan kepada kita hak untuk keselamatan, tetapi kasih kita, kasih saudara-saudara, kasih saya melayakkan kita untuk keselamatan. Nah, bagaimana kita mengasihi Yesus agar kita selalu layak untuk keselamatan ini? Alkitab mengatakan, bahkan Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kata Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Oh, luar biasa saudara. Agar kita tetap layak untuk keselamatan, maka kita harus mengasihi Yesus. Dan Yesus sudah memberikan bagaimana caranya mengasihi Yesus. Di dalam Yohanes 14 ayat 15, Yesus katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Oh, saudara-saudara, kenapa Yesus memerintahkan kita untuk menuruti perintah-perintahnya? Karena Mazmur 19 ayat 9 dikatakan, takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selama-lamanya. Hukum-hukumnya itu benar, adil semuanya. Jadi saudara, kenapa Yesus mengarahkan kita untuk mengasihi Dia dengan menuruti hukumnya? Oleh karena hukum Allah itu benar, hukum Allah itu adil semuanya, hukum Allah itu kekal, hukum Allah itu suci. Jadi, mari kita mengasihi Yesus dengan cara menuruti akan hukum-hukumnya. Kenapa kita menuruti hukum-hukum Allah? Dan kenapa Yesus mengatakan bahwa kita mengasihi Yesus dengan menuruti hukum? Oleh karena Alkitab sendiri mengatakan di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 4, Alkitab berkata,
Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi ingat saudara, rupanya kenapa Yesus menyuruh saya dan saudara-saudara untuk mengasihi dengan cara menuruti hukum-hukum Allah? Oleh karena kita sudah lihat di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang keempat. Kita dapati definisi dosa di sana. Definisi dosa di dalam Alkitab, di dalam 1 Yohanes 3 ayat 4. Dosa ialah melanggar hukum Allah. Dan ketika kita melanggar hukum Allah, kita tidak mengasihi Yesus. Kita berdosa. Ingat saudara, Yesus sangat membenci dosa. Sekalipun Yesus mengasihi orang berdosa. Dan supaya kita tidak menerus ada di dalam pelanggaran, tidak terus-menerus di dalam dosa. Sebagaimana di dalam Roma pasal 6 tadi, jangan tubuh kita ini menjadi sumber dosa. Jangan tubuh kita ini senjata kelaliman, senjata dosa. Makanya Yesus katakan, kasihi dia dengan menurut akan hukum Allah. Karena kalau kita tidak menurut hukum Allah, kita berdosa. Karena dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Luar biasa saudara. Mungkin ada yang baru mengetahui definisi dosa. Bahwa dosa itu adalah melanggar hukum Allah. Dan saudaraku sekalian, anak-anak Tuhan, pada malam ini, mari kita lihat dengan benar bahwa sesungguhnya Yesus mau meminta saudara-saudara dan saya. Yesus meminta supaya benar-benar kita mengasihi dia. Bagaimana cara kita mengasihi dia? Turut semua apa yang Yesus perintahkan. Karena kalau kita tidak turut perintah Tuhan, maka kita berdosa. Mari lebih jauh kita belajar saudara. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa, oh Pak Pendeta, hukum itu sudah tidak berlaku lagi. Hukum itu sudah dipalangkan. Wah, pendapat ini lebih ekstrim lagi. Bahkan lebih berbahaya. Karena kalau dikatakan bahwa hukum itu dipalangkan, oh mari kita lihat dulu. Mari kita lihat dulu. Apakah memang betul demikian atau tidak? Ataukah mereka yang mengatakan bahwa hukum Allah itu sudah dipalangkan, mereka yang tidak mengetahui hukum? Ya. Dan ingat saudara, mungkin kalau bagi saya saudara, apakah hukum itu dipalangkan? Apakah Yesus yang palangkan? Atau manusia yang hancurkan? Atau manusia yang palangkan? Jadi, mana yang benar ini saudara? Kira-kira mana yang benar? Apakah Yesus yang palangkan itu hukum Allah? Ataukah manusia yang hancurkan? Atau manusia yang tiadakan hukum Allah itu? Mari kita belajar lebih jauh. 10 hukum Allah. Mari kita lihat dan kita ringkas. Apakah memang hukum ini sudah dipalangkan atau tidak? Hukum yang pertama mengatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah mengatakan bahwa jangan ada ilah lain. Jangan ada ilah lain di hadapan Allah. Jangan ada yang lebih nomor satu daripada Allah. Apa ini masih berlaku? Oh, saudara, masih berlaku. Masih berlaku. Tuhan yang harus pertama dan yang terutama di dalam hidup kita, saudara. Tuhan, tidak ada yang lain. Dan ini masih berlaku. Kemudian, yang kedua.
Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Dan jangan sujud menyembah. Apa ini masih berlaku? Masih, saudara. Tidak ada orang yang buat patung, lalu kemudian dia sujud sembah. Masih berlaku. Hanya Allah yang patut disembah, saudara. Tidak ada ilah lain. Tidak ada ilah lain. Jadi, hukum kedua pun masih berlaku. Kemudian yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Saudara, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Wah, ini masalah menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, saudara. Apa masih berlaku? Masih, saudara. Sedangkan kita manusia, kalau terus-menerus kita disebut-sebut, kita punya nama, disebut sembarang saja, kita punya nama. Contoh, saya Jebba. Sedikit-sedikit ada yang Jebba. Atau mungkin ada saudara-saudara yang lain sedikit-sedikit sebut Roni. Saudara, sedangkan kita manusia adalah manusia yang fana, penuh dengan dosa. Kalau nama kita disebut-sebut sembarang saja, kita pun rasa tidak nyaman. Apalagi Bapa kita yang di sorga. Nama Allah itu kudus. Oleh karena nama Allah itu adalah kudus, itulah sebabnya tidak boleh disebut dengan sembarangan. Itu hukum ketiga. Masih berlaku. Yang keempat, hukum yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Apa ini masih berlaku? Masih berlaku, saudara. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari kita bekerja, tetapi hari yang ke-7 adalah Sabat Tuhan Allahmu. Masih berlaku. Masih berlaku, saudara. Tidak ada ayat yang mengatakan, oh, hukum keempat sudah tidak berlaku lagi. Tidak. Lalu kemudian hukum yang kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Wow. Masih berlaku, saudara? Masih berlaku. Saudara bisa bayangkan kalau hukum ini tidak berlaku, maka rumah tangga ini akan bentrok setiap saat. Karena sudah tidak ada penghormatan kepada orang tua. Bahkan bukan hanya terbatas kepada ayah dan ibu, tetapi orang yang lebih tua dari kita, bahkan kepada sesama. Kemudian yang berikut, jangan membunuh. Hukum ke-6. Apa ini masih berlaku, saudara? Masih berlaku. Jangankan di hadapan Allah, di pemerintah negara Republik Indonesia, kalau saudara membunuh, saudara pasti akan dijebloskan ke dalam penjara. Melanggar. Jadi saudara, berlaku hukum ke-6. Hukum yang ke-7, jangan berzina. Masih berlaku. Yang ke-8, jangan mencuri. Masih berlaku, saudara. Lalu kemudian jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Masih berlaku hukum ke-9. Hukum yang ke-10, jangan mengingini milik sesamamu. Apapun sesamamu punya. Masih berlaku, saudara. Jadi tidak benar kalau ada anggapan yang berkata bahwa 10 hukum Allah itu sudah tidak berlaku atau dipalangkan. Jadi, justru Yesus mau mengatakan kepada saya dan kepada saudara sekalian bahwa dengan mengasihi Yesus, yaitu menurut akan hukum ini, supaya kita tidak menerus jatuh ke dalam dosa atau berbuat dosa. Karena hanya orang yang selalu mengasihi Yesus dengan menurut apa yang Yesus katakan, maka dia akan merasakan kebahagiaan. Kenapa? Oleh karena ketika kita tidak menurut, kita menjadi pelanggar-pelanggar hukum. Kita akan ada di bawah kungkungan, saudara. Kita akan terpenjara. Kita akan merasakan pahitnya kehidupan ini ketika kita menjadi pelanggar-pelanggar hukum. Lihat saja di jalan raya. Orang yang melanggar rambu-rambu lalu lintas,
Kalau ada lampu merah, lalu kemudian dia langgar, terjadi tabrakan di sana. Tidak bahagia, saudara-saudara. Jadi, kebahagiaan kita, Yesus inginkan, yaitu kita harus mengasihi Allah dengan cara menurut perintah-perintahnya. Oh, tapi ada juga yang bilang, Pak Pendeta, bukankah hukum itu sudah diringkaskan Yesus? Wow, bagaimana yang diringkaskan Yesus? Itu di dalam Matius 22. Matius 22 ayatnya yang ke-37 dan ayatnya yang ke-40. Dia katakan, jawab Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jadi, dia bilang itu katanya hukum yang pertama dan yang terutama. Memang betul Alkitab katakan begitu. Tapi, saudara perlu ketahui bahwa kata kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu bukanlah perintah yang baru. Bukanlah perintah yang baru. Yesus sementara mau menegaskan kepada murid-muridnya, kepada saudara dan saya, bahwa mari kita praktekkan akan perintah Allah ini dengan cara mengasihi. Dengan cara mengasihi. Karena kalau kita katakan, oh itu sudah diringkaskan, ingat, kata kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itu sudah ada di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayatnya yang ke-5. Jadi Yesus sementara mau mempertegas bahwa hukum itu adalah sifatnya kasih. Hukum itu sifatnya kasih. Dan dia mau supaya kita mempraktikkan kasih ini. Jadi, bukanlah hal yang baru. Karena di dalam Ulangan 6 ayat 5, Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi, saudara, kalau ada yang mengatakan bahwa itu hukum yang baru, saudara-saudara, tidak seperti itu. Yesus sementara menegaskan bahwa hukum Allah itu adalah tentang kasih. Bagaimana saya mengasihi Allah dengan segenap hati dan bagaimana saya mengasihi dengan segenap hati kepada sesama manusia. Kemudian, kata dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu sudah ada di dalam buku Imamat 19 ayat 18. Saudara bisa baca di buku Imamat 19 ayat 18. Firman Tuhan katakan, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Makanya saudara, Yesus dia kunci bahwa pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Apa artinya saudara? Artinya bahwa hukum itu sifatnya kasih. Oleh karena hukum itu adalah sifatnya kasih, itu adalah cerminan tabiat Allah sendiri sebenarnya. Karena hukum itu adalah kasih, Allah itu adalah kasih, maka 10 hukum itu adalah cerminan tabiat Allah. Dan tabiat Allah adalah kasih. Dan dia mau memperlihatkan kepada saya dan kepada saudara sekalian bahwa bagaimana caranya kita mengasihi kepada Allah. Karena di dalam hukum tadi dikatakan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Jadi ketika kita mengasihi kepada Allah, maka kita tidak akan buat patung. Kita tidak ada Allah lain, tidak ada ilah lain.
Kita tidak akan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kita akan ingat dan menguduskan hari Sabat, hari yang ketujuh. Itu 4. Kalau kita mengasihi kepada Allah. Nah sekarang, bagaimana caranya saya mengasihi kepada sesama manusia? Hukum kelima, hormati ayah dan ibu. Hormati ayah dan ibu. Kemudian, jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta. Jangan mengingini. Jadi saudara, inilah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Jadi 10 perintah ini, 4 menyatakan bagaimana kasih kita kepada Allah, dan 6 menyatakan bagaimana kasih kita kepada sesama manusia. Itulah sebabnya Yesus mau menegaskan bahwa sifat daripada hukum ini adalah kasih. Karena hukum ini sifatnya adalah kasih dan itu mencerminkan tabiat atau sifat Allah sendiri yang adalah kasih. Makanya Yesus katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Makanya Rasul Paulus katakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. Jadi, kalau semua hal yang kita lakukan dengan motif kita mengasihi Allah, maka apapun yang kita lakukan, maka itu akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, ada juga yang berpendapat, oh Pak Pendeta, yang penting beriman. Tidak perlu hukum, yang penting beriman. Saudara, saya mau sampaikan kepada kita sekalian, anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan malam ini, bahwa apakah memang betul Alkitab mengatakan bahwa yang penting beriman? Roma pasal 3 ayat 31, firman Tuhan berkata, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Saudara lihat, Roma 3 ayat 31 menangkal suatu pernyataan yang menyatakan bahwa yang penting beriman. Tidak, saudara. Orang yang beriman akan kelihatan dari perbuatannya bahwa apakah dia menurut firman Tuhan atau tidak. Kalau ada orang yang mengatakan saya adalah orang yang beriman, tetapi imannya itu tidak ada hasil dari perbuatan menurut kepada firman Tuhan, maka itu sia-sia. Alkitab sendiri mengatakan di dalam Yakobus pasal 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi saudara, bagaimana kita mau komplain bahwa yang penting beriman? Bagaimana saya menyatakan, oh yang penting saya beriman? Sedangkan orang akan kelihatan seorang itu beriman dari perbuatan-perbuatan kepada penurutan kepada firman Tuhan. Ayat Alkitab tadi, di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, sangat jelas di sana dia memberikan peringatan kepada kita bahwa kenapa banyak orang yang buat mujizat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, tapi Tuhan katakan aku tidak kenal kamu oleh karena tidak menuruti kepada perintah Allah. Tidak menuruti kepada perintah Allah. Bisa kita kabarkan tentang Yesus, saudara. Kita bisa nyatakan siapa Yesus itu. Bahkan mungkin kita lebih luar biasa dengan mujizat-mujizat. Tetapi kita sementara hidup dalam pelanggaran kepada firman Tuhan. Makanya Yesus katakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Sebenarnya mungkin di bibir kita mengatakan kita mengasihi. Tapi dengan perbuatan kita tidak menyatakan kasih kita kepada Allah. Makanya malam ini, pada saat ini, saya mau sampaikan kepada kita bahwa betul-betul mari kita mengasihi Tuhan.
Dan di dalam Yakobus 2:22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi saudara, oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Bagaimana itu? Dengan penurutan sepenuhnya kepada perintah-perintah Allah. Oh, luar biasa. Dan ada yang bilang begini, Pak Pendeta, ya kalau begitu saya pilih-pilih saja. Yang mana saja yang saya turut itu saja. Apakah benar demikian, saudara? Kita harus pastikan apakah ada jaminan dari Alkitab. Karena ingat, orang yang beriman itu, sebagaimana yang kita sudah pelajari sebelumnya, Alkitab menjadi landasan kepercayaan kita. Kalau ada yang dicatatkan di Alkitab, mari kita ikuti. Dan Alkitab mencatat di dalam buku Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi, saudara-saudara ingat, tidak boleh hanya pilih-pilih. Oh, saya hanya mau turut 9, saya hanya mau turut 8. Alkitab katakan di dalam suratan Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke-10. Kalau kita turut hukum tapi abaikan satu, salah terhadap seluruhnya. Apalagi kalau kita ganti. Apalagi kalau kita ganti. Karena lebih lanjut ayat itu mengatakan di dalam Yakobus 2 ayat 11. Sebab ia yang mengatakan jangan bersinah, ia yang mengatakan jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak bersinah tetapi membunuh, maka kamu melanjut pelanggar hukum. Lalu kemudian ayat 12. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Jadi saudara, kita akan merasakan kebahagiaan dengan mengasihi Yesus melalui penurutan kita kepada hukum-hukum Allah. Kenapa? Hukum ini akan memerdekakan kita. Hukum ini akan menuntun kita hidup di dalam penurutan dan hidup di dalam kasih kita kepada Allah. Dan kita akan merdeka. Merdeka dari mana? Merdeka dari perhambaan dosa. Kita tidak akan diperhamba dosa karena kita sudah tahu tadi bahwa, ingat, definisi hukum ialah, definisi dosa ialah, dosa ialah pelanggaran terhadap hukum Allah. Dan kalau kita menurut hukum Allah, kita tidak berdosa. Itu artinya kita merdeka dari kungkungan dosa. Dan orang yang merdeka dari kungkungan dosa akan berbahagia. Itulah sebabnya, saudara-saudara, kalau kita mau berbahagia, Yesus sudah mengasihi kita. Mari kita mengasihi Yesus dengan cara menuruti perintahnya. Karena di dalam 1 Korintus 16 ayat 22, Rasul Paulus mengatakan, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Lihat saudara, ketika kita tidak mengasihi Tuhan dengan tidak menuruti apa yang Alkitab katakan, apa yang tertulis dalam firman-Nya, Alkitab sendiri mengatakan terkutuk. Itu artinya kita tidak bahagia saudara ketika kita tidak mengasihi Tuhan. Karena Rasul Paulus katakan 1 Korintus 16 ayat 22, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Saudara, Tuhan akan datang. Sementara datang saudara, itulah sebabnya kita harus mengasihi Tuhan. Karena kalau kita tidak mengasihi Tuhan, kita akan terkutuk saudara. Kita tidak akan bahagia. Makanya, untuk kita berbahagia, maka mari kita mengasihi Yesus dengan menuruti apa yang Yesus perintahkan. Karena, sekali lagi, saya mau katakan, Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, kata Yesus.
malam ini Tuhan kembali mengingatkan kepada kita. Di dalam Ulangan 8 ayat 11. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jadi saudara, hati-hati. Kalau mau bahagia, mari kita ikut apa yang Tuhan firmankan. Karena Alkitab sendiri mengatakan di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Berbahagialah orang-orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi apa? Ayat 2 mengatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang-orang yang berbahagia adalah mereka yang menuruti perintah Allah, menuruti Taurat Tuhan, yaitu mengasihi Yesus. Jadi karena mengasihi Yesus, bukan karena supaya selamat, tidak. Kita sudah belajar tadi, oleh karena Allah sudah mengasihi kita, sehingga Dia menebus kita melalui Yesus Kristus, sehingga jaminan keselamatan diberikan kepada kita. Dan bagaimana supaya kita berbahagia? Keselamatan sudah diberikan supaya kita berbahagia dan tidak menjadi hamba dosa. Maka kita harus menurut apa yang firman Tuhan katakan, yaitu menurut perintah-perintah Allah. Kalau kesukaan kita ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, artinya dalam 24 jam, dalam segenap kehidupan kita, mari kita menjadi penurut firman Tuhan. Berapa di antara saudara yang ada pada saat sekarang ini mau mengatakan, Tuhan, saya mau berketetapan untuk menurut perintah Tuhan. Kalau itu komitmen saudara, saya undang untuk berdiri di tempat, dan saya akan berdoa khusus bagi saudara. Mari berdoa. Bapa di surga, malam ini kami sudah melihat bahwa kami harus mengasihi Yesus dengan menurut apa yang Yesus perintahkan agar kami berbahagia. Tolong kami Tuhan. Malam ini kami sudah menyatakan diri, berdiri di hadapan-Mu, dan mau berkomitmen bersama-sama bahwa kami mau menurut perintah Tuhan. Tolong kami agar kami pegang komitmen ini, sehingga kami bukan lagi diperbudak oleh dosa, tapi kami boleh hidup di dalam kasih Kristus, dan hidup kami berkenan kepadamu. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami bawa doa ini. Amin. Puji Tuhan atas pekabaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Kiranya berkat Tuhan tetap menjadi bagian kita semua, terlebih khusus bagi umat Tuhan yang telah mengikuti KKR pada malam hari ini. Kami tetap mengundang Anda sekalian untuk kembali bergabung bersama kami besok malam pada pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah melalui live streaming di YouTube channel dan Facebook Cornelius Media dengan judul Firman Tuhan, Bahagia dalam Kesetiaan, yang akan disampaikan oleh Pendeta Haryanto Paingi, MTH. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini, sehingga seluruh rangkaian KKR boleh terlaksana dengan baik. Saya mewakili panitia dan kru yang bertugas pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai berjumpa besok malam. Shalom.